Baik, saya akan share screen ya, untuk menjelaskan mengenai Core X-nya terlebih dahulu, di mana kemarin kita sudah pelajari mengenai basic pemrogramannya, dan hari ini kita akan pelajari untuk ke penggunaan platform Core X-nya. Saya akan jelaskan sedikit tentang Core X-nya terlebih dahulu, di mana Core X ini adalah sebuah platform untuk membangun produk IoT. Jadi dengan menggunakan Core X ini, kita tidak perlu lagi repot untuk membuat dashboard IoT-nya. Untuk kontrol, untuk monitoring, tampilannya seperti itu ya, sudah dibuatkan. Termasuk kita juga tidak perlu pusing dengan protokol komunikasinya, kita juga tidak perlu pusing untuk membangun infrastruktur jaringan IoT-nya atau lebih tepatnya infrastruktur di servernya. Seperti itu. Bahkan fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh CoreX pun bisa Bapak Ibu semua gunakan. Nah, di sini di CoreX, kalau kita scroll ke bawah, ini di reviewnya ya, ada di sebelah atas di bannernya. Jadi nantinya bentuk widget-widget seperti ini di CoreX itu. Kalau kita scroll ke bawah, untuk membuat project di CoreX, project IoT di CoreX, cukup dengan 3 langkah. Langkah utama ya. Yang pertama tentu saja kita perlu memiliki akun di CoreX-nya. Kemudian langkah kedua kita bisa membuat proyek di CoreX. Jadi nanti akan saya jelaskan menu untuk membuat proyeknya. Dan langkah ketiga yang terakhir kita akan hubungkan perangkat IoT kita bisa ISP, bisa Arduino, bahkan bisa microcontroller lain. Di CoreX mendukung sensor dan aktuator apapun. Yang penting sensor dan aktuator tersebut datanya bisa dibaca oleh microcontrollernya, bisa dikendalikan oleh microcontrollernya. Bahkan sebenarnya tanpa menggunakan microcontroller pun bisa. Misalnya Bapak Ibu menggunakan Raspberry Pi, itu kan menggunakan microprosesor ya, Raspberry Pi itu. Sebenarnya dia hanya PC biasa seperti yang kita gunakan pada umumnya, Raspberry Pi itu. Kemudian PC-nya itu size-nya atau ukurannya diperkecil sebesar ukuran KTP. Jadi antara PC dan Raspberry Pi itu fungsinya sama sebenarnya. Nah, di Raspberry Pi itu dia memiliki atau menggunakan microprosesor. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Raspberry Pi untuk terhubung ke CoreX pun bisa. Seperti itu. Jadi kita sudah membuat API di library-nya. Nanti akan saya jelaskan untuk API-API di library-nya bisa kita gunakan. Kita scroll ke bawah lagi. Umumnya untuk membangun produk IoT, membangun project IoT, ada banyak sekali langkah-langkahnya. Ini hanya gambaran besarnya saja ya, Bapak Ibu semua. Jadi rantai pengembangan IoT itu pada umumnya seperti ini. Mulai dari ide, kemudian kita masuk ke pembuatan embedded device-nya, programming di kalau kita pakai ISP ya, berarti programming di ISP-nya, kemudian kita masuk ke servernya. Ini ada timnya sendiri. Jadi di desain produk, desain elektro, timnya sendiri, embedded dan konektivitas, timnya sendiri, backend server, ini tim beda lagi, spesialisasi sendiri, desain UI UX, desain tampilan aplikasi, ini beda tim lagi, ada timnya sendiri, sampai ke prototype-nya pun, misalnya kita masuk ke QA-nya, prototype dan uji performa, masuk ke QA-nya, quality assurance, itu timnya sendiri sampai dengan publikasi. Jadi ada banyak langkahnya yang perlu dilakukan jika kita akan membangun produk IoT, akan membangun project IoT. Pada umumnya seperti ini. Walaupun sebenarnya ada kebijakan masing-masing di tiap perusahaan, di tiap organisasi, di tiap lembaga ya. Tapi umumnya tentu saja seperti ini. Nah, dengan menggunakan CoreX, proses yang panjang ini, rantai pengembangan yang panjang ini kita pangkas. Cukup fokus pada ide desain produk dan desain elektro, selebihnya CoreX yang menghandle. Termasuk untuk pemrograman di embedded-nya. Bagaimana cara menghubungkannya ke server, kemudian backend servernya sudah disediakan oleh CoreX, web app-nya dan UI UX-nya sudah disediakan oleh CoreX, prototyping-nya juga Bapak Ibu bisa lakukan di CoreX, uji coba performanya pun bisa dilakukan di CoreX, semuanya sudah dilakukan, bisa dilakukan di CoreX. Sehingga ketika sudah ada desain, sudah ada ide, maka bisa dihubungkan ke CoreX dan langsung siap publikasi. Jadi cukup 3 langkah gambaran besarnya ketika kita menggunakan CoreX. Seperti itu. Jadi seperti itu langkah pengembangannya. Lalu bagaimana ketika kita sudah punya ide, sudah punya desain produknya, sudah membuat desain elektronya. Bagaimana caranya kita bisa menghubungkannya ke CoreX. Kita scroll lagi ke bawah. Di CoreX sudah memberikan dokumentasi, di sini ada dokumentasi atau manual book-nya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat beberapa contoh sederhana, contoh-contoh proyek sederhana yang sudah disediakan oleh tim CoreX. Itu nanti masuk ke GitHub seperti ini. Ada beberapa contoh sederhana untuk proyek-proyeknya.
menampilkan nilai Giro pada CoreX. Jadi kita menggunakan sensor Giro, kemudian ditampilkan di halaman webnya yang bisa diakses oleh siapapun, ataupun Bapak Ibu bisa membatasi aksesnya. Yang bisa melihat data sensor tersebut itu hanya user-user tertentu saja, misalnya seperti itu. Harus menggunakan username dan password. Kita juga ada contoh menampilkan sensor-sensor yang lain dan beberapa proyek-proyek sederhana, smart home, pengukur jarak tinggi air, monitoring tempat parkir, dan semuanya ini menggunakan CoreX. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek di contoh proyeknya. Tapi sebelum kita masuk ke contoh proyek di sana, kita akan masuk dulu ke library yang akan digunakan. CoreX membuat library-nya dalam bahasa C++, jadi kita cukup install saja library-nya. Lalu setelah diinstal bisa langsung kita gunakan dan siap untuk membuat projectnya. Kemudian tentu saja Bapak Ibu harus membuat sebuah akun di CoreX. Jadi silakan klik di menu daftar di atas ini, ada tombol daftar seperti itu. Kemudian jika sudah klik tombol daftar nantinya Bapak Ibu silakan masukkan username password, masukkan nama dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah mendaftar akun baru akan tampil tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk kita mulai bekerja menggunakan CoreX. Jadi seperti itu. Saya akan jelaskan bertahap ya tentang bagaimana cara membangun proyeknya di CoreX, mulai dari membangun tampilan webnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pemrogramannya. Jadi pastikan Bapak Ibu semua sudah membuat akun di CoreX-nya dan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita masuk ke dokumentasinya, dokumentasi itu yang di sini manual book itu sudah disediakan juga step by step-nya penjelasan tentang CoreX-nya tapi dalam bentuk teks seperti ini. Di CoreX itu ada yang namanya proyek, ada yang namanya halaman, ada yang namanya widget. Kemudian di CoreX juga mengenal out project, mengenal device ID, mengenal bucket, dan send receipt. Seperti itu. Kalau kita lihat skema penggunaan CoreX, sebuah proyek itu, satu proyek di CoreX, dia punya banyak halaman. Kita bisa membuat berapapun halamannya di CoreX. Katakanlah kita akan membuat project smart home. Proyeknya berarti smart home, seperti itu. Nah, satu halaman itu satu ruangan. Dalam satu ruangan ada banyak perangkat. Nah, perangkat-perangkat ini, sensor dan aktuator, dikontrol dan dimonitornya menggunakan sebuah widget. Jadi kita membuat widget-widgetnya itu di dalam sebuah halaman. Jadi satu proyek ada banyak halaman. Skema penggunaan CoreX, gambaran besarnya seperti ini. Satu proyek memiliki banyak halaman, dalam satu halaman bisa memiliki banyak widget. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, di CoreX itu mengenal yang namanya token akun. Di mana token ini bahasa mudahnya adalah saldo kita untuk membuat widget di CoreX. Jadi setiap kali kita membuat widget, token ini akan berkurang sesuai dengan harga widgetnya, price dari widgetnya. Seperti itu. Kalau widgetnya banyak, berarti tokennya akan semakin banyak yang berkurang. Tapi kalau widgetnya sedikit dalam satu project, maka token yang berkurangnya pun akan sedikit. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi skema penggunaan CoreX-nya seperti ini. Di eh, gambar yang sudah ditampilkan di sini. Silakan nanti bisa dibuka dokumentasinya. Lalu bagaimana cara membuat akun atau cara memulai proyeknya? Bisa diklik di sini buat proyek pertama. Di sini dicontohkan membuat proyek mengendalikan LED. Yang perlu kita siapkan adalah akun CoreX-nya, tentu saja. Bisa buka di corex.id, kemudian buat akun baru. Kita juga membutuhkan sebuah perangkat keras, hardware, untuk Bapak Ibu bisa memulai. Saya rekomendasikan menggunakan ESP32 ataupun ESP8266. Di sini saya menggunakan ESP8266 nantinya ya. Eh, Bentar, untuk ganti kameranya saya matikan dulu. Oh, harus bisa ya. Nanti saya akan alihkan kameranya ya. Jadi nanti kita akan gunakan ESP8266 yang sudah dibuat oleh CoreX. Jadi CoreX pun memiliki modul sendiri, modul sensor aktuator sendiri yang sudah dibuat sehingga memudahkan kita nantinya untuk membangun proyek IoT. Kemudian yang ketiga kita perlu familiar dengan dasar elektro. Minimalnya kita juga mampu memasang library di Arduino IDE ataupun di framework-framework lain. Serta kita juga
mampu membuat kode program untuk mengedipkan LED, blinking LED, nyala mati LED, serta kemampuan-kemampuan dasar di programming. Seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Jadi pada intinya kita perlu paham dulu dasar-dasar elektro dan dasar-dasar programmingnya. Sesuai yang sudah kita pelajari kemarin untuk dasar programmingnya. Jadi seperti itu. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan Arduino IDE ataupun framework lain bisa menggunakan platform I/O nantinya. Sebenarnya manapun yang sesuai karena library Core X ini menggunakan bahasa C++ yang umum digunakan di berbagai macam framework. Jadi Bapak Ibu tidak harus Arduino IDE, bisa framework lain pun digunakan di Core X tidak masalah. Jadi seperti itu. Minimalnya ini yang perlu disiapkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat project-nya. Project mengendalikan LED di sini yang akan dibuat project untuk mengendalikan LED. Di sini tentu saja kita buat akun baru, silakan diklik pada menu daftar untuk membuat akun barunya. Kemudian setelah membuat akun baru kita scroll ke bawah, kita bisa masuk ke menu atur proyek yang ada di sidebar. Sidebar itu yang ada di sebelah kiri. Ini sidebar. Atur proyek di sini, kita klik menu atur proyeknya. Pastikan sudah login ya. Klik di menu atur proyek. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ada 1, 2, 3, 4 proyek. Ini akun saya, Adam Damara, akun pribadi saya. Saya sudah membuat 1, 2, 3, 4 empat buah proyek. Empat buah proyek ini dibagi ke dalam kategori masing-masing. Kita bisa membuat kategorinya. Katakanlah kita ingin menampilkan semua proyek, maka akan ditampilkan. Kita akan menampilkan proyek yang masuknya kategori example, ada 3 ternyata, maka ditampilkan kategori example. Kita mau menampilkan proyek yang masuk ke dalam kategori smart city, ditampilkan di sana. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat proyek baru. Bapak Ibu klik di sini, klik untuk membuat proyek baru, seperti itu. Kemudian silakan masukkan nama proyeknya. Nama proyeknya ini usahakan unik. Jadi dalam satu Core X itu tidak boleh ada yang sama nama proyeknya, karena nanti nama proyek akan digunakan untuk bisa kita akses proyeknya. Silakan diinputkan untuk nama proyeknya. Kita akan masukkan di sini. Kita akan masukkan seperti itu. Atau saya ganti saja dengan kontrol LED, kontrol relay. Saya akan gunakan relay langsung, tidak menggunakan LED. Kemudian di sini ada status proyeknya. Ada proyek private, ada proyek public. Jika kita pilih proyeknya public, maka proyek kita ini yang di Core X bisa diakses oleh siapapun. Kalau kita pilihnya private, maka proyek kita yang dikoreksi ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Misalkan kita akan membuat project IoT-nya itu untuk di internal perusahaan kita. Artinya kita perlu menggunakan status proyeknya private. Hanya karyawan dan staff-staff yang diizinkan saja yang bisa menggunakan proyeknya. Seperti itu. Dan nanti ketika akan menggunakan proyeknya, akan mengakses proyeknya ini, maka harus memasukkan username dan password. Dia harus melakukan login. Tapi kalau kita gunakan public, maka dia tidak harus melakukan login. Seperti itu. Kemudian untuk deskripsi proyeknya bisa diisi bebas saja. Untuk workshop tanggal 13. Jadi bisa sebagai catatan di deskripsi ini. Dan kategori proyeknya saya akan gunakan workshop. Kategori itu yang tadi ya. Yang ini example smart city itu kategorinya. Kita bisa tentukan kategori kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ikonnya Bapak Ibu bisa pilih di sini untuk icon projectnya. Ini tidak akan berpengaruh kemana-mana untuk icon. Jadi bisa asal saja untuk icon yang di project. Lalu klik buat proyek. Dan tunggu sampai proyeknya berhasil dibuat. Nah, kan saya tunggu Bapak Ibu semua untuk membuat proyek. Sambil menunggu, saya serahkan ke pembawa acara lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari peserta. Baik, terima kasih Bapak Adam dan Mara. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan barangkali peserta yang punya
Pertanyaan mangga bisa diketik di kolom chat atau bisa di on mic. Terima kasih. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, bisa dilanjut, Bapak. Oke, saya lanjut ya. Ya, Karena tidak ada pertanyaan. Di sini kita sudah membuat satu project dengan nama CoreX Control Relay. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sana ada angka 0. 0 ini artinya dalam proyek ini sisa tokennya itu 0. Karena kita belum memasukkan token project. Jadi token yang ini, token yang ada di homepage yang bisa kita lihat, yang ini jumlah token milik kita sebelum dimasukkan ke project. Jadi nanti token ini akan kita masukkan ke dalam project masing-masing. Project A jumlah tokennya kita masukkan 1.000 misalnya. Project B jumlah tokennya kita masukkan 2.000 dan seterusnya. Kalau token yang belum dimasukkan ke dalam project, ini bisa kita transfer ke pengguna lain jumlah tokennya. Bisa ditransfer ke pengguna lain, bisa dibagikan ke pengguna lain untuk jumlah tokennya. Misalnya saya akan kirimkan ke CoreX. Seperti itu, saya akan kirim misalnya sebanyak 5.000. Jadi nanti token saya akan berkurang 5.000 dan token milik CoreX ini akan bertambah 5.000. Seperti itu. Untuk penambah token, Bapak Ibu bisa klik tambah token di sana. Nanti akan diarahkan ke halaman untuk menambah token, token proyeknya. Jika memang nanti dirasa tokennya kurang cukup untuk membuat proyek-proyek yang ada. dan Bapak ada Oke, pertanyaan dari Hudan. oke silakan. Assalamualaikum, izin bertanya, Mas, apa setiap menggunakan project di CoreX, token kita Mm-mm. berkurang, misalkan saat menghidupkan dan mematikan lampu, atau cuma widgetnya saja yang berbayar, Pak? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Tadi agak terputus, tapi coba saya pahami ya. Untuk token di CoreX ini dia tidak akan berkurang kecuali kita membuat widget. Kalau tidak membuat widget, maka jumlah tokennya ini tidak akan berkurang. Seperti itu. Walaupun kita membuat proyek baru, tokennya tidak akan berkurang. Karena tadi ketika kita klik atur proyek, di sini sudah ada proyek baru yang dibuat, yaitu untuk kontrol relaynya. Seperti ini. Jumlah token di proyek tersebut 0. Berarti belum dikurangin dari manapun. Proyeknya masih 0 tokennya. Jadi tidak akan berkurang. Membuat halaman pun tidak akan berkurang tokennya. Token hanya akan berkurang jika kita membuat widget. Seperti itu. Ya mungkin jelas ya. Masih ada pertanyaan lain? Satu lagi barangkali? Atau cukup itu? Dari Ratna itu, Pak, kok muncul Hmm. nama proyek sudah ada atau bagaimana ya, Pak? Itu gimana, Pak? Nama proyeknya sudah ada. Maksudnya di sininya ya, yang di sini. CoreX Control Relay. Tadi saya sudah membuat satu project dengan nama CoreX Control Relay ya. Kita akan buat kembali. Kita klik buat proyek. Nama proyek sudah digunakan muncul seperti ini ya. Tadi sudah saya sampaikan nama proyeknya ini tidak boleh ada yang sama. Jadi nama proyek ini akan digunakan nantinya untuk di linknya, di URL-nya. Jadi usahakan nama proyeknya itu berbeda. Misalnya ditambahkan di awalnya nama perusahaan kita atau diawali dengan nama kita sehingga tidak ada yang sama seperti itu. Pada intinya di CoreX nama proyek ini tidak boleh ada yang sama karena akan digunakan untuk membuka proyeknya nanti. Setiap proyek namanya harus unik. Seperti itu. Ada pertanyaan lain atau cukup? Cukup, Pak. Mungkin bisa dilanjut materinya. Oke. Saya lanjut kembali. Karena kita sudah membuat sebuah proyek, maka sekarang kita akan membuat sebuah halaman. Di dalam proyek ini akan ada banyak halaman. Dalam halaman yang akan kita tampilkan widget
atau akan ditambahkan widget untuk menampilkan data sensor dan mengendalikan aktuator. Karena di sini kontrol relay yang akan kita buat projectnya, maka widgetnya kita akan coba buat satu saja terlebih dahulu untuk mengendalikan relay. Kita masuk ke proyek kamu, kemudian pilih project yang CoreX Control Relay. Di sini kita buka. Jika kita lihat di sini Bapak Ibu semua, CoreX Control Relay sisa token proyeknya nol. Artinya kalau sisa token proyeknya nol, kita tidak bisa membuat widget baru. Agar bisa membuat widget baru, kita harus menambahkan token proyeknya. Token proyek itu diambil dari nanti dikurangi ya, dikurangi atau diambil dari token usernya, yaitu yang ini. Seperti itu. Untuk menambahnya, klik di tombol tambah token proyek, kemudian kita masukkan jumlah yang ingin dimasukkan ke dalam proyeknya. Saya akan masukkan misalnya 1000 tokennya, klik tambah token proyek. Seperti itu, sisa token proyeknya sekarang 1000. 1000 ini nanti akan berkurang seiring widgetnya kita buat. Kemudian di bawahnya ada link atau ada URL tentang proyek kita. Ketika kita klik di sini, di URL-nya, bisa saya pindahkan dulu. Ketika kita klik di URL-nya, ini adalah proyek kita. URL ini, link ini adalah proyek kita. Saya akan copy dan masukkan ke chat di Zoom ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka di sana untuk project yang saya buatnya. Karena statusnya tadi public projectnya. Di sini kita belum membuat eh, halaman apapun, jadi masih kosong, hanya ada status seperti itu. Status ini adalah status dari perangkatnya. Kita belum memasukkan perangkatnya di sini, jadi tidak ada data apapun. Kalau sudah dimasukkan, kita bisa melihat perangkatnya dia sedang offline atau sedang online. Oke, kita close dulu bagian ini. Kita kembali lagi ke sini. Di sini kita akan membuat halaman baru. Klik pada tombol untuk menambah halaman baru. Kemudian kita akan masukkan judul halamannya tadi relay ya. Mungkin di sini halaman atau kamar deh, kamar tidur. Di kamar tidur kita pasang relay, misalnya seperti itu. Sehingga nantinya kita bisa kontrol relay tersebut dari CoreX. Deskripsinya pun bebas, boleh dikosongkan, tidak masalah. Kemudian urutan posisi halaman itu nanti akan berpengaruh pada, saya buka lagi, akan berpengaruh pada posisi halaman di sini. Jadi setiap halaman yang dibuat akan tampil di sini. Kita bisa atur urutan posisi halamannya ada di urutan berapa. Urutan pertama, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Saya akan buat halamannya untuk posisinya di urutan pertama. Dan icon untuk halamannya mungkin kita akan cari room, ada tidak ya? Ya, kita bisa gunakan seperti ini. Klik tambah halaman. Oke, kita sudah punya satu halaman baru dengan nama kamar tidur. Kalau kita refresh di sini, projectnya, maka sudah ada satu halaman baru. URL inilah yang kita publish, yang kita kirimkan ke tim kita, yang kita gunakan untuk membuat proyek IoT kita, untuk kontrol dan monitoring proyek IoT kita, bukan untuk membuat ya. Jadi corex.id/project/nama proyeknya. Nah itulah kenapa nama proyeknya harus unik, tidak boleh ada yang sama. Kalau nama proyeknya sama, di Corex akan bingung, nanti akan membuka proyek yang mana. Seperti itu. Silakan saya tunggu Bapak Ibu semua untuk bisa membuat halaman. Dan di sini juga sudah disertakan di halaman tersebut token yang digunakannya berapa, karena nanti dalam halaman itu ada widget. Sehingga kita bisa tahu token yang digunakan di halaman ini berapa. Dan halaman ini dibuat pada tanggal berapa, jam berapa. Seperti itu. Nanti kita akan menggunakan out project ini dimasukkan ke dalam kode program kita. Oke, silakan bisa dibuat halamannya dulu sambil saya menunggu ada pertanyaan. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Ada Bapak pertanyaan dari Anton. Untuk link project, apakah ada batasan jumlah orang yang bisa mengaksesnya, Pak? Oke. Ya, untuk link project ini tidak ada batasan.
berapapun jumlah orang yang mengakses link project ini tidak ada batasan, kecuali jika kita atur di projectnya, kita masuk ke atur proyek ya, kemudian masuk ke proyek yang control relay tadi, klik detailnya, kita atur ke private. Di private ini kita ubah, lalu kita coba buka kembali proyeknya. Oh sorry, sini saya sudah login diri sendiri ya. Sebentar, atur penggunanya. Karena loginnya ke diri saya sendiri, jadi bisa mengakses. Nah, jadi kalau kita buka projectnya, link projectnya seperti ini, kemudian kita tidak melakukan login, maka kita harus melakukan login untuk mengakses proyeknya. Usernya, kita berikan batasan, tambah user. Jadi siapa saja yang ingin kita berikan hak akses untuk eh, membuka proyek tersebut. Kalau tidak ada di dalam list user ini, katakanlah saya akan menambahkan diri saya sendiri. Tambah user, berarti sekarang hanya bisa diakses oleh satu orang saja proyeknya, yaitu diri saya sendiri. Kalau tadi status proyeknya public, maka yang bisa mengakses siapapun, tidak ada batasan jumlah orang. Seperti itu kira-kira untuk diatur proyeknya. Jadi kalau kita private, maka kita bisa mengatur batasan jumlah orang yang bisa mengakses, tapi kalau public tidak ada batasan. Siapapun bisa mengaksesnya. Termasuk kalau kita bekerja secara tim ya, di sana ada menu kolaborator. Di menu kolaborator ini, setiap user bisa mengakses project yang lain, bisa melakukan penambahan page, menambah widget, dan mengatur projectnya. Kalau kita menggunakan kolaborator. Di sini ada proyek kolaborator, kita klik. Nah, proyek-proyek ini adalah proyek yang dikolaborasikan dengan user lain. Pemiliknya bukan saya proyek ini, tapi user lain. Dan untuk mengaturnya, itu tadi di menu kolaborator. Sebenarnya akan saya bahas nanti ya, tapi sambil menunggu, tidak masalah. Di menu atur kolaborator ini. Kalau pengguna, di menu pengguna. Oke, saya pindahkan lagi ke public, sehingga bisa diakses oleh siapapun proyeknya. Seperti itu. Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut membuat widgetnya. Bagaimana Pak Untung? Masih ada? Sudah tidak ada, Pak. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya untuk membuat projectnya. Di sini kita sudah punya satu halaman kamar tidur sesuai dengan yang di projectnya kamar tidur seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan widget di dalam kamar tidur tersebut. Kalau kita klik kamar tidurnya, klik kamar tidur, di sana akan muncul belum ada widget karena kita belum membuat widget apapun di dalam page kamar tidur. Sekarang kita klik di bagian widget. Nah, kita bisa mengatur widgetnya di sini. Klik tombol tambah. Di sini CoreX belum memiliki fitur drag and drop ya. Jadi untuk jenis widgetnya kita pilih seperti ini. Ada yang disediakan untuk saat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis widget. Masing-masing widgetnya sudah dijelaskan di dokumentasi sebenarnya. Kita buka dulu dokumentasinya. Scroll ke bawah ada jenis widget. Ada kotak, bentuknya seperti ini. Ada info, bentuknya seperti ini. Nah, setiap widget itu dia akan mengkonsumsi token yang jumlahnya berbeda-beda. Untuk info, dia akan mengkonsumsi token yang jumlahnya 100. Untuk tombol switch, dia akan mengkonsumsi token yang jumlahnya 150. Seperti itu untuk slider juga, bentuknya seperti ini, slider, dia akan mengkonsumsi token yang jumlahnya 150. Info level juga sama, mengkonsumsi token juga, bentuknya seperti ini. Silakan bisa dipilih saja nanti token, sorry, widgetnya ingin menggunakan apa. Di sini karena kita akan melakukan control relay, saya akan berikan relay satu. Katakanlah relaynya ada banyak ya dalam kamar tidur ini. Saya akan berikan judul widgetnya relay satu. Kemudian jenis widgetnya saya akan gunakan tombol switch on off on off.
Tombol switch itu bentuknya, bentuk widgetnya seperti ini. Oke, jika sudah, klik tambah widget. Nanti akan disuguhkan form seperti ini. Bentuk widgetnya nanti seperti ini, Bapak Ibu semua. Ini previewnya ya. Preview widgetnya nanti akan seperti ini. Jadi tampilan ini yang akan muncul di sini, di proyek kita. Tampilan widget ini akan muncul di proyek kita. Sama seperti halaman, kita bisa mengurutkan posisi dari widgetnya. Katakanlah kita urutkan atau diposisikan pada posisi satu untuk widgetnya. Kemudian size-nya pun bisa kita ubah. Ingin seberapa panjang widgetnya. Ukuran widgetnya saya akan gunakan mungkin seperti ini ya widgetnya. Kemudian di CoreX itu kita mengenal yang namanya bucket. Bucket itu adalah tempat kita menampung data. Jadi CoreX sudah menyediakan sebuah fitur yang bernama bucket. Bucket ini Bapak Ibu bayangkan seperti halnya variabel, tempat kita menampung data tapi datanya disimpannya di server CoreX, bukan disimpan di ESP-nya. Kalau variabel yang kemarin kita pelajari, itu datanya disimpan di ESP-nya. Tapi kalau bucket, itu disimpannya di server CoreX. Nah, kita perlu memberi nama bucketnya nih. Misalnya di sini relay, berarti untuk menyimpan data relay-nya kita beri nama bucketnya relay satu. Setiap kali kita akan mengirim data relay, yang relay satu ini, dia akan dikirim ke penampungan yang bernama relay satu. Setiap kali kita akan mengambil data relay, maka kita harus ambil dari penampungan, dari tempat, dari ember, dari toples yang bernama relay satu. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada opsi tombolnya. Nah, di sini widgetnya bisa kita custom teks dan data yang dikirimkannya. Misalkan untuk tombol nyala, saya tidak mau tulisannya nyala, tapi tulisannya terang. Misalnya seperti itu. Untuk tombol mati, saya mau tulisannya gelap. Kemudian ketika tombol nyala atau tombol terang diklik, maka yang dikirim adalah data terang. Ketika tombol mati diklik atau tombol gelap diklik, yang dikirim adalah data gelap. Atau bahkan kita juga bisa, ketika tombol nyala diklik, yang dikirim adalah angka 1. Ketika tombol mati diklik, yang dikirim adalah angka 0. Dan jumlah tombolnya tidak hanya dua, bisa berapapun. Nah, aturnya dari mana? Aturnya dari properti opsi tombol ini. Sudah diberikan contoh di sini. Kita akan buat dua buah tombol ya. Tombol nyala. Nyala ini datanya adalah satu. Tombol yang selanjutnya pisahkan dengan koma. Tombol selanjutnya adalah mati. Datanya adalah nol. Kalau kita ingin menambahkan tombol lagi, pisahkan dengan koma lagi. Nyala, mati misalnya di sini otomatis. Otomatis yang dikirim itu adalah dua. Seperti itu. Mau ada tombol lagi, pisahkan dengan koma lagi. Ada tombol lagi, pisahkan dengan koma lagi. Dan seterusnya. Jadi di widget ini untuk membuat tombol, pisahkan dengan koma. Seperti itu kita akan buat dua buah tombol, nyala dan mati. Oke, kemudian untuk warna dari widgetnya, silakan nanti bisa dipilih. Saya akan gunakan warna indigo misalnya. Seperti itu. Opsional saja yang menggunakan warna apa. Untuk ikonnya juga, eh, saya akan gunakan, karena relay ya, saya akan gunakan ini deh, ikonnya. Kemudian klik di tombol buat widget. Maka kita sudah memiliki satu buah widget. Seperti ini. Kalau kita close dulu kamar tidurnya, yang di sini. Bentar. Eh, ada yang menghalangi. Kita close dulu kamar tidurnya. Oke. Saya tidak tahu kenapa di bagian sini tidak bisa diklik. Oh, bisa. Oke, di close dulu, kemudian kita buka lagi kamar tidur. Maka sudah ada satu buah widget di sana. Ini kamar tidur ya. Nah, ini kamar tidur, sudah ada satu buah widget di sana. Kita bisa mengendalikan relaynya nyala atau mati. Nyala atau mati. Nyala atau mati. Seperti itu untuk pembuatan widgetnya. Silakan Bapak Ibu semua bisa
membuat satu buah widget terlebih dahulu. Saya akan, ini seharusnya bisa diklik. Sebentar. Oke. Sepertinya ada yang memblokir dari Zoom-nya deh ini. Iya. Nah, kan Bapak Ibu semua bisa membuat widgetnya. Saya akan berikan contoh di sini. Sambil menunggu ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Untuk peserta, barangkali ada yang punya pertanyaan, mangga bisa diketik di kolom chat atau bisa langsung on-mic, mangga. Ada pertanyaan dari Mas Sidik, Pak. Saya lihat dari peluncuran Core X sampai sekarang belum banyak penambahan widget. Kapannya ada rencana penambahan widget dari line chart yang terhubung ke database, Pak? Oke. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Sidik tadi ya. Ya, sejak peluncuran Core X sampai sekarang belum ada penambahan widget. Yang kita improvisasi sebenarnya di sisi backend servernya untuk sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu semua menguji keandalan Core X, sekarang bisa diakses sampai dengan 1.000 perangkat setidaknya, di mana sebelumnya tidak sampai 1.000 perangkat, tapi sekarang bisa diakses sampai dengan 1.000 perangkat. Jadi kita lakukan improve di sisi backend servernya. Kemudian di sisi database-nya sendiri kita sudah siapkan nanti menggunakan data lodging. Jadi sudah ada fitur data lodging yang akan segera diluncurkan karena sebenarnya kita sudah ready untuk fitur tersebut. Jadi fokusnya untuk awal-awal di keandalannya dulu sehingga pada saat digunakan Core X ini tidak mengalami kendala. Baru setelah itu kita improve di bagian widgetnya. Kemungkinan sih di tahun ini ya berarti untuk penambahan widgetnya untuk ke chart tadi karena perlu data lodging. Hanya nanti mungkin paket-paketnya yang berbeda. Untuk data lodging pasti jadinya berbayar karena akan mengkonsumsi banyak resource di sana sehingga tidak bisa kita belum menemukan model bisnis yang tepat untuk menggratiskan fitur tersebut. Seperti itu barangkali. Baik, semoga menjawab ya, Mas Sidik. Selanjutnya dari Mas Hudan, izin bertanya, Mas, apa bisa download sendiri icon widgetnya, Pak? Ah, maaf, bisa diulangi? Jadi izin bertanya, bisa download sendiri icon widgetnya? Oh ya, di icon widgetnya ini sebenarnya kita tidak bisa mendownload sendiri icon yang ini ya. Iconnya ini hanya icon yang sudah disediakan saja yang ada di sini. Kita tidak bisa menggunakan icon kita sendiri. Mungkin maksudnya upload icon sendiri ya. Kita tidak bisa menggunakan icon kita sendiri untuk di-upload ke CoreX-nya. Tapi kita akan menambahkan icon-iconnya ini sesuai dengan library icon nih. Karena sebenarnya ini bukan gambar icon-icon ini. Jadi untuk meminimalisir CoreX-nya ketika dibuka di perangkat-perangkat yang low end seperti itu untuk ditampilkan sebagai HMI misalnya, dia tidak akan memberatkan perangkatnya karena bentuknya bukan gambar. Semoga bisa menjawab. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mangga, silakan bisa diketik di kolom chat. Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut apa gimana, Pak? Ya, oke, saya lanjut ya. Di Siapa? sini kita sudah membuat widget. Kemudian, oh ya tadi satu improvisasi lagi dari Mas Sidik pertanyaannya. Di library-nya pun sudah kita improve lagi pada library C++-nya ya. Jadi lebih ringkas dan lebih cepat lagi untuk akses ke CoreX-nya, protokol komunikasinya.
seperti itu. Dan semua infrastrukturnya kita terisolasi sehingga lebih secure untuk sekarang. Berbeda dengan rilis waktu di awal. Sebenarnya sudah banyak improvisasi, tapi improvisasinya ini yang ada di back end, yang di sisi belakang. Tidak banyak di front end-nya, sisi depannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk di project control relay-nya. Saya akan matikan dulu share screen-nya sebentar ya. Mana sih dia? Oh, ini. Kalau Bapak Ibu semua lihat di sana, di kamera saya, sudah ada dua perangkat ini. Tombol, tombol push button, seperti itu. Kemudian ada relay di sini. Nah, yang akan kita kontrol relay terlebih dahulu. Jadi relay ini akan kita kendalikan menggunakan Core X. Mana yang ini ya? On off relay-nya akan kita kendalikan yang ini menggunakan Core X. Di sini saya menggunakan Wemos ESP8266. Tentu saja kontrolernya boleh apapun. Kita juga bisa menggunakan ESP32. Kemarin kita gunakan ESP32. Di sini saya menggunakan dua buah Wemos, satu dan dua. Satu untuk relay, satu untuk tombol. Ini Wemos juga, berbeda dia. Kita akan coba mengirimkan data dari sini ke sini nantinya, dari tombol ke relay. Seperti itu. Dan data yang dikirimkannya juga bisa kita tampilkan di widgetnya. Di widget yang dibuat di CoreX-nya. Jadi kita tidak hanya menggunakan satu controller saja. Di sini kita menggunakan dua buah controller. Di mana setiap controllernya akan mengirim dan menerima data. Oke, kita akan masuk dulu ke satu controller, yaitu untuk di relay. Kita bisa buka di Arduino IDE-nya ataupun menggunakan framework lain. Lalu kita install library-nya. Di sini, Bapak Ibu silakan cari CoreX. Versi terbaru, versi 1.2.4, silakan bisa diinstal. Bagi yang masih menggunakan versi 1.2.4 ke bawah, bisa diupdate terlebih dahulu versinya ke versi terbaru. Karena jika menggunakan versi yang di bawah, dia tidak bisa terhubung ke CoreX-nya nanti. Jadi silakan bisa gunakan versi terbaru di versi 1.2.4. Klik install. Setelah itu, setelah berhasil diinstal, baru kita bisa buat kode programnya. Nah, di CoreX ini saya akan close dulu. Di CoreX ini sudah diberikan example code-nya. Ada dua konsep di CoreX. Untuk mengirimkan data, kita sebut dengan send. Untuk menerima data, kita sebut dengan receive. Di sini, kita menggunakan dua buah ESP. Yang relay, dia menerima data, receive. Yang button, dia mengirim data, publish. Atau kalau kita di CoreX, disebutnya sebagai send. Yang button ini send, yang relay ini receive. Di sini, karena kita akan menggunakan receive, menerima data, maka bisa masuk ke file, example, kemudian scroll ke bawah, di sana ada CoreX, expressive, kita akan gunakan yang receive. Kita ambil kode program yang receive untuk menerima data. Dan tentu saja, satu perangkat itu bisa melakukan receive dan send sekaligus. Tapi karena di sini kita hanya menggunakan relay, kita gunakan yang receive. Oke, seperti ini yang perlu kita isi adalah nanti di out token-nya, di device ID-nya, kemudian SSID dan password-nya. Seperti itu. Kita akan masuk terlebih dahulu ke project-nya. Kita masuk kembali ke proyek kamu, kemudian pilih nama proyeknya. Tadi CoreX Controller Relay. Di sana Bapak Ibu bisa lihat ada out project. Out project inilah yang akan kita copy. Nah, out project ini dia berbentuk random number dan random karakter. Ini perlu kita copy dan Bapak Ibu ini sebagai autentikasinya. Jadi usahakan out project tersebut hanya diketahui oleh rekan tim saja. Kita paste di sana seperti itu. Jadi kita masukkan out project atau out tokennya. Kemudian bagaimana dengan device ID-nya? Nanti device ID ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkatnya ini sudah
online atau masih offline. Device ID-nya kita masuk ke tombol klik untuk melihat daftar perangkat. Kita buat device baru, klik untuk tambah device baru. Di sini kita sudah punya satu device, tapi nanti karena ada dua device kita bisa klik lagi. Untuk device ID-nya ini yang kita copy. Nah, setiap device itu harus berbeda device ID-nya. Kalau kita dalam satu proyek ini ada 10 perangkat, maka tambahkan device ID-nya sampai dengan 10. Klik tambah lagi, klik tambah lagi. Lalu di device ID ini kita bisa masukkan berbagai macam informasi. Ini hanya sebagai informasi catatan saja, tidak akan berpengaruh kemana-mana nantinya, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya boleh dikosongkan. Tapi mau dimasukkan pun tidak masalah. Oke, ini akan kita copy device ID-nya. Silakan paste di device ID. Seperti itu, SSID-nya, silakan masukkan nama Wi-Fi-nya. Silakan saya tunggu Bapak Ibu semua untuk memasukkan token device ID dan Wi-Fi-nya. Sambil menunggu, saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Barangkali ada pertanyaan dari peserta. Oke, terima kasih Pak. Baik, untuk para peserta, barangkali ada yang punya pertanyaan lagi, mangga bisa diketik di kolom chat. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Mas Sidik. Jika widget atau proyek dihapus, apakah Hmm, token ikut hilang, Pak? Oke. Mohon dijawab, Kita Pak. akan coba tambah satu proyek, sorry, satu widget ya. Di sini kita masuk kembali di widget. Kita akan tambahkan satu buah widget. Di sini sisa tokennya 550 ya. Tambahkan satu buah widget. Pintu deh nama widgetnya. Kita gunakan yang kotak. Jadi ada dua buah widget seperti ini. Kalau kita buka ke projectnya, lagi-lagi kamar tidur, ada dua buah widget seperti ini. Kalau kita lihat, sisa tokennya 250, kita akan hapus satu widgetnya. Sisa tokennya kembali lagi ke 550. Seperti itu. Jadi ketika dihapus, jumlah tokennya akan kembali lagi ke token project. Ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Mas Firno. Katanya kalau login dari akun Google masih belum bisa ya, Pak? Ya, login dari akun Google masih belum bisa. Baik, ada lagi pertanyaannya? Mungkin kalau jika tidak ada bisa dilanjut, Bapak. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Untuk di kode programnya, ini saya akan refresh dulu. Oke, cukup satu widget. Kemudian di kode programnya kita akan buat di sini. Setelah kita masukkan SSID, password, token, dan device ID, selanjutnya kita akan mengirimkan data. Sorry, akan menerima data.
Karena di sini kita menggunakan example kode program, yaitu receive, maka sudah disediakan functionnya untuk menerima data, yaitu di function dengan nama receive. Di mana di receive ini kita bisa mendapatkan nama bucketnya dan datanya, masing-masing dengan tipe data string. Seperti itu. Kita akan coba dulu tampilkan ke serial monitor untuk datanya ya. Kita upload. Di sini saya menggunakan Wimos. Bapak Ibu bisa lihat, kita upload kode programnya. Jadi kita uji coba dulu apakah datanya masuk atau tidak. Kalau datanya masuk, baru kita bisa langsung ke penggunaan relaynya untuk kontrol relaynya. Dan di grup WhatsApp, jika Bapak Ibu ada yang punya saran mengenai Prox-nya, misalkan ada fitur-fitur tadi yang diajukan, penambahan widget, data login, kemudian login dengan menggunakan akun Google bisa disampaikan di sana. Jadi nanti dari developer Corex-nya pun akan memasukkannya ke dalam roadmap untuk pembuatan fiturnya. Karena developernya sendiri bukan saya sebenarnya. Di sini kita menggunakan 1150. Ya, saya coba tekan tombol reset. Oke, menghubungkan ke WiFi. Terhubung ke WiFi dan di sini sudah terhubung ke server. Terhubung ke server. Kalau kita lihat status di sini, statusnya online untuk perangkat yang device ID-nya ini, yaitu yang tadi kita masukkan device ID-nya. Dia sudah online perangkatnya. Oke, ketika kita buka relaynya, serial monitornya, ada data yang masuk. Kita akan coba untuk kontrol lewat widgetnya. Ketika kita klik mati, maka data masuk relay satu. Ini bucketnya ya. Karena di kode program kita tadi, bucket data masuk, kemudian bucketnya apa, datanya apa. Seperti itu. Di sini pun sama berarti relay satu, relay satu ini adalah bucketnya, dan nol ini adalah datanya. Karena tadi kita membuat tombolnya, itu bucketnya nilai satu, tombol nyala itu satu, tombol mati itu nol. Klik nyala, dia datanya masuk, klik mati, datanya masuk, klik nyala lagi, datanya masuk, klik mati lagi, datanya masuk. Jadi seperti itu kita sudah bisa menerima data dari koreksnya. Nah sekarang kita tinggal mengatur relaynya saja untuk kita buat kode programnya. Jadi tidak perlu mengubah kode program yang ada di sana karena sudah disediakan example-nya. Nah, untuk mengatur relaynya tentu saja kita terapkan pemrograman dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama kita gunakan pin mode. Pin mode ini untuk pin nomor relaynya. Relay yang di ESP8266 saya ini menggunakan pin D5. Sebenarnya Bapak Ibu kurang direkomendasikan menggunakan nomor pin seperti ini ya. Harusnya gunakan nomor pin GPIO-nya. Tapi tidak masalah, untuk sekarang kita akan gunakan nomor pin seperti ini yang ada di label Wimos-nya. Di sini sebagai output. Seperti itu. Kemudian baru kita bisa atur menggunakan pengkondisian if. Jika bucketnya itu adalah, tadi bucketnya adalah relay satu, karena kita membuat nama bucketnya adalah relay satu. Jika bucketnya adalah relay satu, maka kita kontrol relaynya. Digital write, pin relaynya ada di pin D5, kita kontrol berdasarkan nilai dari data. Nah, karena data ini tipe datanya string, yang 0101 tadi ini bukan angka sebenarnya 01-nya, tapi dia string, maka kita harus konversi dulu. Mau konversi ke boolean, mau konversi ke integer, bebas. Kita akan konversi menjadi integer dengan menggunakan function to integer seperti ini. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Sudah cukup seperti itu, maka kita sudah bisa mengendalikan relay-nya. Ini perlu menggunakan petik, karena string ya. Bucket ini dia string.
Jadi harus menggunakan petik sesuai yang sudah kita pelajari di hari kemarin. Sambil menunggu, silakan jika ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke pembicara. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan nih Pak dari Pak Mas Anton. Tiap data atau widget ada API-nya tidak Pak? Tiap data atau widget, Ada API-nya tidak? oh iya, tiap data atau widget ada API-nya, tapi kita belum masukkan ke dalam dokumentasi ya. Bentar. Developer CoreX belum memasukkan ke dalam dokumentasi, baru di firmware-nya saja. API-nya nanti lewat HTTP, jadi untuk mendapatkannya, saya tidak hafal TTP dari sini. rs.id/project/API slash nama projectnya. Terus nama projectnya baru untuk mendapatkan data dengan metode get nama bucketnya relay satu. Kalau tidak salah seperti ini, tapi belum dimasukkan ke dokumentasi. Ya kalau tidak salah seperti ini. Nanti coba saya tanyakan ke developer terlebih dahulu ya untuk API-nya. Jadi ya ada API-nya untuk di CoreX-nya untuk mendapatkan data dari widget tadi sekaligus untuk mengirim data ke widget tadi. Mendapatkan data menggunakan metode get, mengirimkan datanya menggunakan metode post. Seperti itu. Jadi, kalaupun kita membuat aplikasi mobile misalnya, bisa gunakan API tersebut. Oke, mungkin bisa menjawab. Ya, semoga bisa menjawab ya Mas Anton. Eh, Saya pers- matikan dulu share screen sebentar ya. ya, mangga Pak. Untuk peserta yang lain, mangga Bapak Ibu bisa jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat. Mangga. Hmm, Kamera satunya off ternyata saya. Di sini ada relay. Bapak Ibu bisa melihat di kamera saya ya. Yes. Ada relay. Kita bisa kendalikan relaynya ini. Posisinya sekarang mati. Kita nyalakan relaynya. Nyala, mati, nyala. Real time. Di device ini saya menggunakan WiFi-nya itu Adam Damara. Sorry, di laptop saya, di komputer saya, di PC saya menggunakan WiFi Adam Damara. WiFi saya sendiri lewat GSM. Untuk yang di relay-nya menggunakan WiFi 4X tadi, yang ini. Jadi beda jaringan, tidak jaringannya tidak sama. Jadi bisa diakses dari manapun untuk nyala mati relay-nya. Bapak Ibu juga bisa buka link project ini, kemudian bisa kendalikan relay-nya dari tempat masing-masing jika ingin mencoba. Nanti di akhir kita akan coba juga, karena di judul workshop kita membangun project IoT dalam 5 menit ya. Nah, kita akan coba membangun project IoT-nya dalam 5 menit. Ada pertanyaan Bapak dari Mas Anton. Katanya Silakan. data yang dapat diterima atau dikontrol oleh CoreX minimal tiap berapa detik atau milisecond Pak? Oke. Ya, ini ada pertanyaan bagus. Jadi, di kode programnya itu, setiap penerimaan data itu tidak ada minimal ataupun maksimalnya. Dia akan real time untuk menerima datanya. Tapi untuk mengirimnya, kita bisa atur. Katakanlah untuk mengirimnya setiap 2 detik sekali, setiap 1 detik sekali. Nah, semuanya itu bergantung dari controllernya. Dia kuatnya, controller ini ya, dia kuatnya berapa detik sekali paling cepatnya. Karena tiap controller punya spesifikasi yang berbeda-beda. Tapi kalau di Core X-nya tidak ada batasan untuk itu. Berapapun bisa saja. Intinya dia akan real time datanya. Begitu dikirim, maka akan langsung diterima. Tidak ada sekian milisecondnya.
bergantung dari controllernya. Dia kuatnya berapa milisecond. Seperti itu. Nanti kita akan coba praktekkan juga untuk yang tombolnya mengirimkan data. Karena tadi untuk relay kan menerima data ya, receive. Untuk tombolnya kita akan mengirimkan data, send. Seperti itu. Ya, mungkin Semoga seperti itu, bisa Mas menjawab. Anton. Semoga bisa menjawab. Ya, gimana, Pak? Bisa dilanjut apa pertanyaan lagi, Pak? Oke. Iya tadi ada yang mematikan relay. Barangkali bisa dinyalakan lagi, dicoba silahkan. Nah nyala sekarang. Ini kamera saya muncul tidak ya? Muncul, Pak. Muncul ya. Menyala sekarang relaynya. Kita matikan lagi, dia mati. Oke, kita lanjutkan untuk membuat kode program di tombolnya. Tombolnya ini kita akan kirimkan data. Jadi tombol nyala mati relay ini bisa kita atur dari hardware, bukan hanya dari widget CoreX-nya saja. Kita bisa atur dari hardware-nya. Di sini saya menggunakan sebuah tombol seperti ini, push button, di mana nanti tombol push button ini akan dikirimkan ke CoreX, sekaligus dari CoreX akan dikirimkan ke relay. Dia akan mengendalikan widget ini, mengendalikan nyala dan mati widgetnya dari tombol tersebut. Oke, kita akan buat kode program baru di CoreX-nya. Kita masuk ke menu file, example lagi, masuk ke CoreX, expressive, dan kita akan pilih yang send, karena akan mengirim data. Receive menerima data, send mengirim data. Saya jelaskan dulu tadi sedikit untuk yang receive. Di sini untuk receive cukup isikan saja, datanya akan diolah seperti apa di function receive. Kalau kita scroll ke bawah, di sana sudah ada WiFi Begin. Kalau Bapak Ibu semua koneksinya tidak ingin menggunakan WiFi, maka bisa diganti sebenarnya untuk koneksinya tidak harus WiFi. Jadi di Core X Begin itu diganti, jangan net. Karena netnya ini milik dari WiFi. Mana dia? Oh, di sini. Netnya itu milik dari WiFi. Katakanlah ingin menggunakan GSM, maka buat objek GSM-nya terlebih dahulu, kemudian objek tersebut masukkan ke sini. Cukup seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, bisa tidak Core-X-nya menggunakan GSM misalnya, tidak menggunakan WiFi, bisa saja. Di bagian Core-X Begin-nya cukup diganti, tidak menggunakan WiFi, menggunakan GSM, ataupun koneksi yang lain menggunakan LAN, kabel LAN, seperti itu bisa saja. Oke, itu untuk yang receive tadi. Begitu pula untuk yang send ya. Di sini sama, kita harus masukkan out token, device ID, SSID, dan password. Kita masuk kembali ke project-nya untuk mengambil out project-nya. Out project ini kita copy. Dan sekarang karena kita punya dua buah device, device yang berbeda, maka kita harus menambahkan perangkat baru lagi. Klik untuk menambah daftar perangkat baru. Ini baru satu, yang belakangnya WFI, kita tambahkan baru lagi. Yang baru ini kita copy. Kita masukkan ke send, masukkan ke device ID. Ini perangkat yang baru. SSID-nya silakan isi juga. Passwordnya silakan diisi juga. Seperti itu. Jadi nantinya di project kita ketika kita masuk ke status, kita buka status, maka akan muncul dua perangkat. Yang satu online, yaitu untuk relay tadi, yang satu belum diketahui karena kita belum membuat kode program untuk device yang ini. Nanti kalau sudah kita buat kode programnya, maka kita bisa tahu nih, dia online atau offline. Seperti itu.
Silakan Bapak Ibu bisa dibuat dulu. Mungkin sambil menunggu Bapak ada pertanyaan Pak dari Ya. Mas Hudan. Katanya kalau Core X itu berlangganan tidak Pak? Oke. Pertanyaan apakah Core X itu berlangganan atau tidak? Sebenarnya di Core X dia tidak berlangganan. Eh, Sebentar mana dia tambah token. Di Core X ini untuk model bisnisnya menggunakan sistem token, jadi tidak ada biaya bulanan. Semakin banyak widget yang digunakan, maka kita perlu menambah token kita sendiri. Dan tokennya itu berlaku selamanya. Jadi tidak ada biaya bulanan untuk di Core X-nya. Kecuali nanti salah satu fiturnya untuk data lodging. Nah, data lodging ini yang baru berlangganan untuk menyimpan datanya. Kalau fitur-fitur dasar untuk widget, dia tidak ada sistem berlangganan di Core X. Seperti itu. Oke, semoga menjawab. Dari Mas Irno, berarti kalau Core X itu berada di antara tombol fisik dan relay ya Pak? Ya, betul. Core X itu berada di antara push button dan relay. Dari push button ini mengirim data ke Core X, dari Core X-nya mengirim data ke relay. Push button send, relay, receive. Send-nya juga melalui sebuah bucket yang sudah kita buat tadi, relay satu, ke dalam sebuah widget. Seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin bisa dilanjut Pak. Ya, saya lanjut ya. Ya. Di sini saya menggunakan push button. Push buttonnya ini dihubungkan ke pin D0. Jadi saya akan isikan di bagian setupnya pin mode lagi. D0 sebagai input. Seperti itu. Kita akan coba kirimkan dulu datanya, data asal ya, apapun. Di sini menggunakan corex.send. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, di bagian setupnya ada timer.setInterval. Ini adalah interval untuk pengiriman data di corex-nya. Setiap 1 detik sekali, function dengan nama send akan dieksekusi. 1000 ini artinya 1000 milidetik ya. Setiap 1 detik sekali, function bernama send akan dieksekusi, yaitu function yang ini. Kita juga bisa menambah lagi timer dot set interval setiap setengah detik sekali function yang bernama send lagi dieksekusi. Maka kita perlu membuat function baru lagi. Seperti ada program yang akan diketikkan di sini, dia akan dieksekusi setiap setengah detik. Pada program yang ada di dalam sini, dia akan dieksekusi setiap 1 detik. Nah, setiap 1 detik kita akan mengirimkan data untuk di tombolnya. Kita akan coba kirimkan data dulu, relay untuk send-nya ya. Diawali dengan bucketnya. Nama bucketnya adalah relay satu seperti itu. Send ke bucket hello dengan data word. Yang tadi yang ini. Parameter yang pertama ini adalah bucketnya. Parameter yang kedua itu adalah datanya. Nah, datanya ini kita akan ambil dari tombol. Tapi kita akan coba dulu untuk mengirimkan datanya satu, misalnya seperti itu. Atau kita bisa membuat sebuah widget lagi. Saya akan buat sebuah widget lagi agar terlihat datanya ya. Kita akan buat widget satu lagi. Tambah widget baru. Status deh judulnya. Di status ini kita akan samakan bucketnya. Bucketnya relay satu juga. Jadi relay satu itu akan ditampilkan bucket relay satu akan ditampilkan ke tombol switch tadi dan akan ditampilkan juga ke widget yang baru kita buat ini. Untuk satuan ini boleh dikosongkan. Misalnya satuan itu bentuknya sentimeter, meter, kilogram, dan seterusnya. Jadi nanti ada angka atau ada karakter di belakangnya untuk menampilkan data tertentu. Oke, ikonnya kita bisa pilih buat widget. Oke, kita coba di projectnya. Ada dua buah widget sekarang. Mati nilainya nol, nyala nilainya satu, nol, satu, nol, satu.
Kita akan coba kirimkan send ini, nilainya halo, misalnya seperti itu. Kita upload kode programnya ke tombol. Send laginya saya hapus ya. Tidak dipakai. Oke. Mungkin sambil menunggu Pak, ada pertanyaan dari Mas Irno. Apakah Ya, bisa silakan. memberikan nama device manual di Core X? Mm-mm. Bisa nggak Pak? Ya, device yang tadi ya. Ya. Jadi untuk device-nya itu yang ditampilkan hanya device ID saja. Informasi tentang device ID tersebut ada di menu data. Di menu data ini, informasi tentang device tersebut. Jadi informasi-informasi lainnya termasuk nama tadi bisa masukkan di other sebenarnya. Tapi tetap saja nanti yang ditampilkan adalah device ID-nya. Seperti itu paling untuk memberikan nama setiap device-nya. Jadi untuk ID mah tidak bisa diubah ya Pak? Yang ID tidak bisa diubah. Dia Oke. random karakter. ID ini tidak Hmm. ada yang sama satu sama lain. Oh, siap. Dari Mas Hudan Pak, izin bertanya, apakah di Core X bisa update proyek dari jarak jauh Pak? Ya, sistem OTA ya. Sebenarnya bisa, cuman kita belum masukkan ke dalam library-nya. Jadi sistemnya itu kita menggunakan HTTP untuk koneksi ke server CoreX-nya. Kemudian dari server CoreX ini dia akan mengirimkan data, akan send data ke ISP. Dia bisa, tapi dari pihak CoreX-nya belum dimasukkan ke dalam dokumentasi. Mungkin dalam waktu dekat ya akan dimasukkan ke dalam dokumentasi untuk di sistem otaknya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Anton Pak, izin bertanya, apakah pembelian token di atas 2.500 jumlah tokennya bisa diatur sesuai keinginan supaya tidak transfer berkali-kali Pak? Oke. Iya, saat ini CoreX hanya menyediakan jumlah token sesuai dengan di package-nya saja. Jadi kalau mau di atas itu perlu transfer 2 kali, 3 kali seperti itu. Tidak bisa fleksibel nilai jumlah tokennya ya. Karena model bisnisnya berdasarkan package tokennya. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Mas Kakaro Pak, apakah eh, untuk pemrograman Core X harus di Arduino IDE? Mm-mm. Apakah tidak bisa melalui simulator Pak? Oke. Sebenarnya CoreX ini dia menggunakan sebuah library, mau pakai simulator pun tidak masalah. Kita misalnya menggunakan Walkwie ya. ESP32 yang kita gunakan karena di simulatornya hanya disediakan ESP32 dan bahkan tidak harus Arduino IDE menggunakan platform I/O pun bisa saja. Menggunakan ESP IDF pun bisa saja. Kita masuk ke library manager, tambahkan library-nya, kita tambahkan library CoreX. Seperti itu. Sehingga ya sekarang kita bisa memprogram CoreX ya. Tambahkan relay di sini. Dihubungkan relaynya ke pin D5. Ini kita ganti saja nanti ya, nomor pinnya sesuaikan. Ingin dihubungkan ke pin nomor berapa. Seperti itu. Jadi tidak masalah mau dibuat ke dalam simulator pun. Ntar yang send sepertinya saya akan ulangin lagi.
Oke, saya akan ulangi lagi untuk yang sendnya ya. Nggak tahu kenapa dia blank. Proyek kamu kita masuk ke control relay. Copy out projectnya, receive-nya saya close dulu, serial monitornya. Kemudian device ID-nya, seperti itu SSID-nya. Tadi kita kirim ke relay satu, datanya halo. Kita gunakan USB 1. Ya, menunggu lagi. Nanti data halo ini, sorry, data halo ini maka akan tampil di sini. Oh, itu sudah tampil, sudah bisa. Hanya tadi blank ya ini IDE-nya. Saya tidak tahu kenapa. Sudah tampil, sudah bisa data halonya. Jadi data halo ini dipublish setiap 1 detik sekali. Ketika kita ganti ke nyala atau mati, dia akan mengikuti, tapi nanti 1 detik kemudian dia akan kembali lagi. Oh, masih compile. Setiap 1 detik. Oke, kita buka serial monitornya. Port yang USB 1. Menghubungkan ke WiFi. Ya, sudah terhubung ke server. Ketika sudah terhubung ke server, maka kode program yang send tadi ini, dia dieksekusi. Maka muncul halo. Nah, sekarang yang akan kita publish adalah bukan halo, tapi yang akan kita publish adalah nilai dari sensor. Sesuai yang sudah kita pelajari di hari kemarin, setiap kali kita menggunakan perangkat input, datanya disimpan dulu ke variabel. Sehingga variabel itu baru kita bisa olah. Jadi, kita akan letakkan di send ini untuk membaca nilai inputnya. Kita akan buat variabel dengan tipe data boolean. Seperti itu, booleannya button, di mana button ini menggunakan digital read. Yang akan dibaca adalah di pin D0 untuk membaca nilai button. Di setupnya berarti kita tambahkan pin mode, pin D0 sebagai input. Seperti itu. Dan buttonnya di pin D0. Sehingga yang akan dikirimkan menggunakan Core X-nya ke bucket relay 1 dan yang dikirimkannya adalah data dari variabel button. Variabel buttonnya kita konversi ke string. Karena di Core X itu harus menggunakan string tipe datanya. Setiap kali kita mengirimkan data dari variabel. Karena di sini button tipe datanya boolean, kita harus konversi ke string. Jadi 0 dan satunya itu dalam bentuk string. Yang nantinya akan diterima oleh perangkat receive. Akan diterima oleh perangkat receive jika bucketnya relay, maka datanya itu dikonversi ke integer sehingga bisa dikontrol. Sebenarnya dikonversi ke boolean pun bisa saja ya, tidak harus integer. Justru lebih bagusnya ke boolean karena hanya 0 dan 1 tadi. Seperti itu. Ini statusnya 1, saya coba tekan tombolnya, statusnya 0. Dilepas tombolnya, statusnya 1, tekan tombolnya, statusnya 0. Ini ditekan, dilepas, ditekan, lepas. Dan itu pun relaynya dia bisa dikontrol menggunakan button ini. Relaynya, on off-nya tadi. On off dari relaynya. Berbeda device, walaupun lokasinya tempatnya di tempat berbeda berjauhan, bisa saja.
Ya, sampai sini silakan saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Barangkali ada pertanyaan. Setelah ini Baik, kita akan coba membuat satu buah project lagi. Apakah bisa dalam waktu 5 menit untuk project sederhananya? baik. Untuk dari Sino Prianto belum bisa mencoba Kak. Besok saya coba di kantor katanya Pak. Oke, ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Enggak, barangkali ada yang mempunyai pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar. Pertanyaan dari Mas Anton, berarti batasan widget itu tergantung dari tokennya ya Pak? Iya, betul. Batasan widgetnya itu bergantung dari token yang kita miliki. Kalau mau dijadikan HMI seperti itu ya bisa full screen di web browsernya. Atau jika menggunakan web browsernya Chrome, dia ada fitur, saya punya Chrome tidak ya di sini? Oh, tidak punya. Di Chrome itu ada fitur untuk membuka seolah-olah dia adalah aplikasi desktop. Jadi tidak ada address bar-nya, hanya ada menu close, maximize, minimize, kemudian langsung tampilan webnya seperti itu. Kalau di Firefox saya menggunakan Firefox ya ini, jadi tidak ada di Firefox fitur seperti di Chrome. Ini tidak ada pertanyaan lagi, cukup Ya barangkali. Pak, mungkin bisa dilanjut Pak. Ya, kita akan coba lanjutkan lagi. Ya, Kita akan buat satu buah project sederhana saja di sini. Kita akan buat projectnya itu di kode programnya tentu saja. Kita ambil dari example-nya. Walaupun sebenarnya tanpa harus ada example-nya pun bisa ya. Tapi balik lagi untuk mempercepat proses penguramannya, Core sudah menyediakan example-nya. Ada receive, ada send. Receive dan send. Ini yang utamanya. Dan disediakan juga example lain, receive untuk mengendalikan servo, baik di ESP32 ataupun di ESP8266. Kemudian send untuk mengirimkan data analog sensor, send untuk mengirimkan data DHT, send untuk mengirimkan data jarak sensor SCSR04 yang menggunakan media ultrasonic. Seperti itu. Sudah diberikan example-nya. Dan termasuk example-example yang ada di GitHub tadi, beberapa project-nya. Sudah diberikan example-nya. Kita coba buka salah satu, rumah pintar Core X misalnya. Sudah ada wiringnya di sana, gambar wiringnya ya, dalam bentuk PNG. Kita coba buka. Wiringnya seperti ini, ada satu 2 3 4 relay, dan satu buah sensor DHT, DHT11. Kemudian untuk kode programnya, ada di ino-nya. Ini ada dua file ya, file ino dan file .h. Dua file ini setiap kali kita membuka example ada dua. Sebenarnya bisa dijadikan satu file saja, hanya nanti kode programnya akan panjang ke bawah kalau kita menggunakan satu file. Jadi kita pisah menjadi dua file seperti ini. File yang connection ini berhubungan dengan koneksi ke server dan ke Wi-Fi-nya. Untuk file yang send ino-nya ini adalah kode program utamanya. Jadi yang kita buka adalah .ino-nya. Di sini sudah disediakan untuk example kode programnya. Kita scroll ke bawah menggunakan define untuk di pin-pinnya, dan sama saja dia mengirimkan data suhu dan kelembaban. Cukup seperti ini. Core Accent mengirimkan data kelembaban, Core Accent mengirimkan data suhu.
bucketnya ke kelembaban, dan bucketnya ke suhu. Untuk receive datanya, ya gunakan pengkondisian if seperti ini. Bisa juga menggunakan switch case ya, karena sama-sama dari bucket juga untuk datanya. Tapi di sini di example untuk memudahkan pemahaman kode programnya menggunakan pengkondisian if. Pada intinya cukup lakukan receive dan send di Core X itu. Apapun sensornya, apapun aktuatornya bisa digunakan. Yang penting sensor dan aktuator tersebut bisa dibaca di controllernya dan bisa dikendalikan oleh controllernya. Di loopnya pun tidak banyak dilakukan penguraman. Sebenarnya di loop bagian ini bisa dimasukkan ke dalam bagian send. Jadi di loopnya itu kosong, hanya ada timer dan bagian ini saja. Seperti itu semuanya diletakkan kode programnya di dalam send dan di dalam receive. Oke, kita akan coba dulu untuk membuat projectnya. Kita akan kirimkan data berupa suhu dan kelembaban. Walaupun sudah ada sebenarnya, tapi kita akan coba mulai dari nol. Apakah benar 5 menit? Oke, kita akan coba buat projectnya terlebih dahulu, mulai dari home ya. Saya akan close dulu untuk yang receive ini. Dan ini sign-nya juga tidak bisa di-close ya. Ya, biarkan saja dulu. Kita akan buat project baru, atur proyek. Proyek untuk memantau suhu dan kelembaban. Hanya satu sensor, nanti sensor lainnya bisa teman-teman tambahkan lagi. Tambah proyek baru, kemudian di sini CoreX Humid Temp. Atau saya public, deskripsinya saya kosongkan atau untuk workshop. Kita buat project baru. Kita sudah memiliki satu buah project sekarang, yaitu CoreX Humid dan Temperatur. Kita buka proyeknya, CoreX Humid dan Temperatur. Belum ada patch di sini, kita tambahkan dulu token proyeknya. Saya akan masukkan token proyeknya 600. Kemudian buat halaman baru, misalnya begitu. Tidak ada deskripsi, posisinya pertama. Seperti itu, kita tambahkan widgetnya sekarang. Berarti ada dua buah widget, yaitu widget untuk menampilkan suhu dan widget untuk menampilkan kelembaban. Bucketnya suhu, kecil semua ya. Ini case sensitif ya, huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Satuannya Celsius, kemudian warnanya saya pilih yang utama. Untuk suhu, ada temperatur, ya saya akan gunakan ini. Seperti itu untuk suhu. Kita tambahkan lagi widgetnya untuk kelembaban. Gunakan info level saja. Di info level itu ada range-nya, karena ada bentuk seperti ini. Ada range-nya minimum dan maksimum. Size-nya, ini saya tidak terlalu cepat ya, jadi tidak akan tepat 5 menit juga. 0 sampai dengan 100. 0% sampai dengan 100% untuk kelembabannya. Bucketnya kelembaban, kemudian unitnya persen, satuannya. Jangan gunakan yang berhubungan dengan air, ikonnya. Kita punya dua buah widget, seperti ini.
Kita kembali lagi ke Forex humid dan temperatur tadi. Dan kita coba buka projectnya. Saya akan gunakan simulator ya untuk menjelaskan, sorry, iya, simulator pakai ESP32, jangan dulu. Di sini kandang ayam, sudah ada widget untuk data suhu dan kelembabannya, seperti itu. Kemudian kita akan masuk untuk menambahkan device barunya. Klik tambah device baru, ini adalah device ID kita copy. Baru kita buat kode programnya sekarang, out projectnya, seperti itu, SSID password. Kemudian untuk di bagian send-nya, berarti send-nya itu adalah mengirimkan data suhu dan kelembaban. Untuk suhu dan kelembaban, karena di sini sudah ada example-nya, teman-teman bisa mengikuti example yang ada, DHT sensor library. Walaupun saya bisa ketikkan secara manual ya, tapi saya akan demokan saja menggunakan example dari library agar lebih jelas. Tentu saja kalau diketikkan secara manual bisa lebih cepat, tapi karena ada example dan di sini kita sambil belajar. Oke, DHT untuk include-nya, tambahkan library-nya, of course. Kemudian pin DHT-nya menggunakan define, kemudian tipe DHT-nya, saya menggunakan DHT bus, seperti itu. Dan di DHT-nya itu terhubung ke pin nomor D8. Sorry. Ya, D8. Seperti itu, baru kita lanjutkan lagi, copy dari sampelnya. Bentar, sepertinya salah sampelnya. Jangan yang ini. Kita gunakan yang ini. Ini kita close. Seperti itu. Lalu kita lakukan DHT Bijin. Sama seperti library-library yang lain. Kita kumpulkan dalam satu kode program, satu blok kode program, Bijin, Bijin, Bijin. Seperti itu. Yang kita hapus, tidak dibutuhkan. Selanjutnya di pembacaannya yaitu read temperatur dan read humidity. Temperatur dan humidity-nya ini kita masukkan ke dalam function send. Seperti itu. Variabel H itu untuk humidity, variabel T untuk temperatur. Sekarang kita tinggal kirimkan saja per accent. Yang dikirim adalah ke bucket suhu, di mana bucket suhu ini variabel H. Jangan lupa konversi ke tipe data string. Begitu pula untuk kelembaban. Kelembaban ini sorry, balik ya. Temperatur T, kelembabannya humid. Seperti itu. Dikirim ke bucket suhu, dikirim ke bucket kelembaban. Kita lakukan send. Seperti itu. Kalau di example-nya, dia ada pengecekan eh, apakah berhasil membaca data temperatur, suhu, atau data DHT11 atau tidak. Seperti itu. Tapi kita tidak memerlukan kode program itu, jadi cukup seperti ini saja. Kita bisa upload kode programnya. Sebentar. Ya, di sini saya sudah pasang
DHT-nya, sensor DHT, sama produk Core X juga dalam bentuk modul seperti ini, sehingga lebih ringkas, tinggal pasang-pasang saja. Saya ulangi uploadnya. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Tidak terbaca data sensornya di pin, ya betul D8, D8 DHT pinnya. Tapi pada intinya, jika teman-teman lihat, datanya sudah terkirim. NaN itu data dari variabelnya ya, dari variabel DHT-nya tadi, yang NaN. Dan sudah terkirim datanya, hanya DHT-nya tidak terbaca nih di ISP-nya. Oke, sambil menunggu saya coba perbaiki di hardware-nya. Teman-teman yang punya pertanyaan silakan. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan nih Pak dari Mas Hudan. Katanya, apakah CoreX sudah menyediakan aplikasi di Play Store seperti Blink Pak? Oke, ya Core Set ini belum ada rencana untuk menyediakan aplikasi mobile karena bentuknya sudah web app, artinya web app itu bisa diakses dari manapun, termasuk dari handphone. Jadi belum ada rencana untuk menyediakan dalam bentuk aplikasi Android ataupun aplikasi iOS untuk saat ini. Baik, semoga menjawab ya Mas Hudan. Enggak, barangkali ada yang peserta lain yang mempunyai pertanyaan bisa diketik di kolom chat. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah token yang sudah dimasukkan di project bisa dikembalikan lagi ke dashboard Pak? Ya, token yang sudah dimasukkan ke project ini dia tidak bisa dikembalikan lagi ke dashboard. Jadi saran saya ketika membuat sebuah atau memasukkan token ke project ini, sesuaikan dulu dengan jumlah widget yang ingin digunakan sehingga nantinya ketika sudah dimasukkan ya sudah sesuai ini jumlah tokennya itu sesuai yang dibutuhkan. Jadi di project itu tidak bisa dikembalikan lagi ke token user. Masih ada pertanyaan lagi? Saat ini belum ada Pak. Ini ya di sensornya ini. Ya pada intinya untuk membuat project di CoreX, buat projectnya, buat halamannya, buat widgetnya, langsung buat pada programnya. Ingin mengirimkan data apa. Cukup simpel seperti itu. Yang sebenarnya kalau kita sudah terbiasa pun dalam pemrograman 5 menit tadi bisa selesai tanpa harus melihat di sampel kode programnya ya tentu saja. Tidak ada pertanyaan lagi. Saat ini belum ada Pak. Untuk penugasan seperti apa Pak? Oke, untuk penugasan, karena kita sudah di pukul 21 lebih 20 ya. Betul Pak. Untuk penugasan nanti teman-teman bisa membuat project apapun di CoreX, bebas ya. Nanti projectnya itu mengirimkan data sensor sekaligus mengendalikan aktuator.
Intinya ada melakukan send dan ada melakukan receive. Bisa menggunakan example kode program di sini, example, kemudian masuk ke CoreX, expressive, tidak harus menggunakan ESP ya, bisa apapun, tapi example-nya menggunakan expressive. Di sana sudah ada receive dan send, termasuk receive untuk LED juga, termasuk receive untuk DHT, sudah disediakan di sana untuk kode programnya, example-example-nya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa membuat project apapun bebas untuk mengirim data sensor dan untuk mengendalikan aktuator. Aktuatornya hanya sebuah LED pun tidak masalah sebenarnya. Jadi apapun aktuatornya. Oke, seperti itu mungkin. Nanti dari Pak Syafri barangkali ada tambahan. Mungkin tambahannya untuk penugasan Bapak dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Agustus Mhm. secara asinkronus, Pak. Ya, jadi nanti di grup tetap bisa berkonsultasi langsung dengan saya ya. Di grup Corex, Bapak Ibu semua bisa menanyakan tentang project yang dibuatnya ataupun berkaitan dengan kode program yang Bapak Ibu buat berkaitan dengan Corex tentu saja. Sorry, belum diubah. Udah programnya sama tadi sesuai yang saya buat, variabelnya, kemudian masukkan ke dalam sini. Bedanya di intervalnya dia 3000. Kalau yang tadi saya buat, intervalnya 1000 satu detik. DHT 11 itu kalau tidak salah minimal pembacaannya setiap 2 detik sekali. Jadi kalau pembacaannya terlalu cepat, maka dia akan error pembacaan sensor suhunya. Not available seperti itu, not a number hasilnya. Oleh karena itu kita akan coba menggunakan 3 detik. Setiap 3 detik sekali pembacaannya. Ada pertanyaan Bapak, apakah Ya, silakan. tugasnya boleh menggunakan simulator, Pak? Ya, tugasnya boleh menggunakan simulator seperti yang tadi saya demokan ya, menggunakan Walkme bisa silakan. Ini rasanya sensornya ada yang bermasalah. Mungkin nanti dilanjutkan di grup ya, karena sensornya bermasalah ternyata di saya untuk yang DHT-nya. Tapi pada intinya variabel, nah tadi variabel humid dan variabel temperatur itu sudah berhasil dikirim karena humid dan temperatur tidak terbaca oleh ISP-nya, tidak terbaca oleh ISP ya bukan berarti tidak berhasil dikirim, tapi datanya tidak terbaca oleh ISP DHT-nya. Oleh karena itu datanya berupa not a number, none seperti ini. Kemungkinan besar karena modulnya ada yang bermasalah. Izin Pak Adam. Itu sepertinya iya betul solder ya, solderannya itu Pak.
Iya, Jadi kayaknya soal alirannya ya. kalau iya, biasanya kalau NAN seperti itu antara grounding yang ada di sensor dengan ground yang di Wimos ya, kita pakai Wimos Iya. itu kadang tidak tidak sempurna. Bisa jadi seperti itu karena pernah juga mengalami. Ya, ini saya close dulu yang ini. Yang ini juga. Ya, fix di modulnya berarti. Oke, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semua. Nanti bisa kita lanjutkan di grup ya, di grup Konex, WhatsApp. Nah kan, barangkali ada pertanyaan terakhir boleh. Saya serahkan dulu ke wawancara. Jika memang tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung ke sesi foto bersama Pak. Gimana Pak Safri? Kalau sekalian jelek, nomornya memang jelek. Bisa dimatikan saja Pak kalau begitu. Langsung sesi Izin foto sebentar bersama Pak tuh Pak. Untung. Pak Untung Oh ya, sebentar. emang nggak Pak? Ya, jadi Bapak Ibu penugasan itu boleh menggunakan apa saja ya, pakai simulator juga enggak dipersilakan. Adapun kalau memang di tempat Bapak Ibu ada hardware-nya, ada ISP-nya, ada sensor aktuatornya juga diperbolehkan atau mungkin menggunakan modulnya Core X juga tidak masalah itu. Yang terpenting nanti penugasan itu dalam bentuk video ya Pak Adam ya. Ya, Ada video kemudian melampirkan juga link Core X dan programnya. Nanti akan dibantu oleh tim kami untuk Bapak Ibu mengumpulkan penugasannya. Dan penugasan itu akan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Kemudian Pak. ke bawahnya. Langsung ke sesi foto Pak. Mungkin? Boleh, boleh, silakan. Mangga. Ada lagi Bang, di dalamnya, ada yang tanyakan lagi. Oh ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Peserta mungkin? Jika tidak, mungkin bisa langsung ke sesi foto bersama. Jadi para peserta bisa on mic, on cam. Ya, oke. Ada lagi? Yang lain? On mic, on mic, on cam. Ya, oke. Sudah? Oke. Satu, dua, tiga. Ya. Sudah Pak, sesi foto. Gimana langsung ditutup apa gimana Pak? ya, silakan bisa. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian acara workshop sesi kedua ini telah selesai. Saya untuk Radi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syafri dan juga Bapak Adam dan seluruh para peserta yang sudah mengikuti acara workshop online di sesi kedua ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat membawa manfaat dan juga dapat melatih kita dalam membangun proyek IoT, membuat proyek IoT. Dan diingatkan kembali untuk mengerjakan tugas dan juga presensi karena untuk syarat wajib mendapatkan sertifikat.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak kenyamanan mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai Waalaikumsalam. jumpa. Salam. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak